Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agis Nidauloh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengoperasikan CRUD atau create, read, update, dan delete pada CodeIgniter. Nah, nanti seperti video sebelumnya, saya sarankan teman-teman memperhatikan video ini lebih detail, sangat detail, sehingga koma, titik koma, kurung dan kurung siku semua bisa terbaca dengan baik. Semoga tidak ada yang terlewat di video kali ini. Untuk video ini kita akan membuat halaman admin pertama-tama. Jadi kita langsung aja ke admin. Kita langsung ke halaman admin. Nah, di sini kita ingin invalid file ya. Oke. Saya lupa apakah saya sudah membuat file ini atau belum. Sebentar. Oh ya sudah. Jadi teman-teman bikin controller admin dulu. Sebentar, gini saja. Saya buat ini ya. Saya buat controller juga. Biar teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, errornya teman-teman error yang teman-teman bakal hadapi itu adalah 404 file not found. Jadi solusinya adalah teman-teman membuat sebuah controller yang bernamakan admin. Untuk ini admin news. Oke, kita enter. Nah, nanti teman-teman akan melihat controller admin news di sini. Nah, berarti untuk mengakses halaman adminnya, teman-teman jangan pakai /admin, namun menggunakan /admin news. Oke. Nah, di sini tidak ada error dan tidak ada respon. Itu menandakan bahwa controller ini berhasil dipanggil. Nah, langkah kedua yang akan saya lakukan adalah kita akan meload dulu, model dari berita ini. Pertama kita buat atribut private yang bernama news model, private news model. Lalu kita akan membuat fungsi constructor dengan cara membuat public function underscore construct. Lalu kita akan mengassign atribut dari news model ini dengan model news model yang baru. Oke. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan bahwa saya suka menggunakan objek, berarti saya akan mengatur news model ini supaya menggunakan objek as object. Oke. Setelah itu saya akan mereturn view admin news, admin underscore news, atau admin apa ya yang cocok. Tidak apa dah, ngikutin ini aja, ngikutin controller aja, admin news /index. Oke. Nah, setelah ini kita buat di sini di views ini, folder views, kita buat folder yang bernama admin news. Oke, kita tekan enter. Lalu kita buat page index. Nah, di sini. Setelah itu seperti biasa kita extend layoutnya, extend layouts up. Lalu kita inisialisasi section dari konten. And section. Oke. Nah, tapi di sini saya tidak bisa membedakan mana halaman admin, mana halaman utama. Karena itu kita akan menggunakan
navbar yang saya dapatkan dari petani kode ini, saya akan buat layout baru. Jadi teman-teman, langkah selanjutnya itu adalah membuat layout baru. Ini folder layouts. Di folder layouts ada app.php ini kan. Teman-teman save as dengan cara menekan tombol Ctrl Shift S. Lalu app.php ini teman-teman ganti ke admin.php. Teman-teman simpan. Lalu teman-teman copas ini script navigation bar yang ada di petani kode, yang materi code igniter CRUD ada di deskripsi bawah, nanti saya provide. Copy ini lalu paste di bagian navigationnya saja. Oke. Setelah itu saya ingin menghapus header dan footer. Oke, jadi saya hanya akan menyisakan navigation bar. Dan tentunya sebelum konten, saya ingin menambahkan container dengan padding vertikal 4 unit. Kita refresh. Tampilannya belum berubah karena saya belum mengganti layout yang ada di halaman index admin ke admin. Jadi teman-teman ganti extendnya dari layouts admin ke dari layouts app ke layouts admin. Oke, begini. Seharusnya ganti warna juga, bukan pakai warna biru. Layouts admin kan? Iya. Oh, oke. Sebentar. Saya butuh sebenarnya benar saya butuh itu doang sih. Oh, beda. Sebentar. Teman-teman ganti navbarnya menggunakan navbar yang ini, yang ada di bawah di step 3. Oke. Nav ini teman-teman ganti, rapihkan lagi, lalu refresh. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini ada sedikit penyesuaian. Pertama, ada di navbar brand. Base URL-nya teman-teman ganti menjadi admin news. Lalu di news ini teman-teman ganti ke admin news juga sama. Lalu yang di navbar menu pertama teman-teman ganti ke admin news/new untuk membuat ini adalah rute untuk membuat post baru, berita baru. Lalu untuk yang setting dan logout biarkan seperti itu, kita belum sampai di tutorial kali ini. Materi perkuliahan kita belum sampai ke autentikasi. Selanjutnya teman-teman refresh. Belum ada data yang dimunculkan, tidak apa-apa. Kita fokus ke sini dulu. Nah, setelah view teman-teman jadi seperti ini, teman-teman harus mengambil datanya yang ada di database dengan menggunakan model. Di return view ini, yang index ini, teman-teman tambahkan array kosong di parameter 2. Namun akan diisi dengan news. Yang news ini akan diisikan oleh this news model find all. Nah, cukup seperti ini. Ini akan kosong, tidak apa-apa, karena kita belum mengambil kode yang lebih lengkap lagi dari petani kode. Nah, selanjutnya saya ingin mengambil kode yang ada di nah, di sini di step 3 kalau nggak salah, di
di step 3, view untuk admin list news. Nah, teman-teman copy yang semua ini dari mulai section content, mulai dari ini tabel sampai dengan script, tutup script ini. Teman-teman copy, lalu masukkan atau paste di antara section. Teman-teman paste di sini, lalu rapikan. Ada beberapa perubahan yang ingin saya lakukan di sini. Pertama, di kode block for each ini saya akan mengubah newses menjadi news dan news ini menjadi new. Itu perubahan pertama, teman-teman. Perubahan kedua ada di TD pertama. TD pertama ini saya akan mengubah news menjadi new dan aksesor array menjadi aksesor object. Oke. Begitu juga dengan semua variabel dan aksesor yang ada di dalam for each ini. Semuanya yang news ini teman-teman ganti dengan new. Ya, ganti dengan new. Lalu aksesor array ini teman-teman ganti dengan aksesor object. Nah, perlu diperhatikan juga aksesor array yang ada di terakhir ini. Penanda aksesor array ini teman-teman harus hapus juga. Nah, oke. Setelah itu ada perubahan di created add. Di created add ini kita karena saya salah menggunakan nama, salah menamakan kolom di saat migrasi di awal tadi. Created add ini diganti dengan created-nya saja. Oke. Sebentar. Oke, created-nya saja. Lalu untuk yang admin news ini teman-teman ganti dengan admin news. Cukup seperti ini dulu untuk sementara. Teman-teman refresh. Nah, di sini kita akan si code igniter akan menampilkan data-data yang ada di database. Sepertinya saya akan poles sedikit tabelnya. Saya ingin menggunakan tabel yang berborder dengan menggunakan kelas tabel border, dan sepertinya saya akan buat visual indikator. Nah, menggunakan tabel hover. Oke, seperti itu dulu untuk yang sementara ini. Oh iya, sebelum melanjutkan ke section selanjutnya, saya ingin meregister atau mendaftarkan rute dari admin news ini ke routes.php. Jadi ada di app config routes.php. Teman-teman buka file ini. Lalu di bawah ini di baris ke-39 teman-teman tambahkan routes, akses metode resource, isinya admin news, lalu titik koma di terakhir. Oke. Dengan tambahan kita gunakan parameter web save, menggunakan value-nya itu true. Oke. Jadi dengan ini kita mendapatkan, kita memiliki rute untuk memodifikasi berita-berita. Oke. Sudah kita tambahkan di routes. Setelah itu dengan routing yang ada di sini akan kita jadikan referensi. Kayak referensi untuk preview dan edit, preview, edit, dan delete. Untuk tombol preview kita biarkan saja menggunakan news ya. Sepertinya tidak apa-apa jika kita menggunakan news. Saya lupa seperti apa yang ininya, URL news detailnya. Oke. News news /show/ kita menggunakan slug.
Oke. Lalu untuk yang edit kita menggunakan referensi yang ada di sini, yaitu admin news /id, yaitu new dengan aksesor id, edit. Lalu untuk yang delete kita akan menggunakan delete. Nah, tinggal kita tambahin slash aja di sini. Oke, ini sudah selesai untuk yang di indeks untuk sementara ya. Di kedepannya masih ada beberapa modifikasi lagi. Ya, kita masuk ke tombol ke halaman buat berita baru. Nah, metode new ini tidak ditemukan. Maka dari itu kita akan membuat metode new. Di sini kita buat public function new. Lalu kita return view admin news new. Cukup ini saja. Lalu di admin news ini di folder app, folder views, lalu admin news ini teman-teman tambahkan file baru bernama new.php. Seperti biasa teman-teman extend dulu layouts admin, lalu teman-teman render sectionnya juga, isinya konten, list section konten, lalu teman-teman end section. Oke. Setelah itu saya ingin copas lagi dari code editor ini sebentar. Nah, teman-teman copy yang ini, yang form action ini dari atas sampai bawah. Setelah section content, teman-teman copy ini, lalu paste di sini. Oke? Di antara dua konten, di antara dua section ini, jadi di antara section dan end section, teman-teman copy itu, paste di situ. Nah, untuk action ini, teman-teman harus diganti dengan base URL admin news. Kita cari admin news untuk create. Cukup seperti ini saja. Metodenya post, tidak apa-apa. Kita butuh title, text area, dan oke, cukup ini. Yang button ini teman-teman ganti dengan input. Oke, biarkan seperti ini statusnya. Value sampai penutup input ini teman-teman hapus. Oke, lalu teman-teman refresh. Nah, ini adalah view dari membuat berita baru. Nah, untuk pembuatan halaman ini cukup di sini dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman edit. Kita akan membuat halaman edit. Di halaman index di admin home ini, teman-teman pilih salah satu, tidak apa-apa yang mana aja. Nah, kita akan membuat metode edit di sini di controller admin news. Oke. Public function edit, teman-teman harus menambahkan ID supaya kita bisa mengambil ID yang ada di sini. Lalu kita return view admin news /new edit. Untuk sementara itu aja dulu. Nah, view-nya kita samakan saja dari yang ini admin news, yang new ini teman-teman save as file ini, lalu ganti namanya menggunakan edit.php menjadi edit.php. Oke, kita refresh. Nah, tapi halaman ini belum bisa mengedit view secara benar. Jadi untuk itu pertama-tama kita harus mengambil data yang ada di database dulu. Caranya adalah kita pas lagi news di sini.
new ini menggunakan this news model find dengan ID ini, lalu first. Oh, tidak perlu, berarti find saja, sampai find saja. Setelah itu teman-teman simpan, lalu di view edit tadi, di input yang pertama di baris 7, teman-teman tambahkan value yang berisi new title. Nah, ini adalah file data yang dipas ke ini, ke title, ke input title tadi. Lalu tahap kedua, teman-teman harus ngepas ini, ngepas isi kontennya. Oke. Nah, cukup sampai sini teman-teman. Untuk yang editnya, kita kembali dulu ke halaman ini. Oh, belum. Kita harus ini, kita harus ganti ininya dulu, ganti metode untuk update-nya. Nah, untuk update di sini kita pakai yang ini, kita pakai referensi ini. Cukup dengan menambahkan garis miring di form action ini, di form action admin news garis miring, kita kasih titik, lalu new ID. Nah, tidak ada yang terjadi di sini, tidak apa-apa. Nah, setelah itu teman-teman kembali lagi ke halaman home dulu. Kita akan mulai untuk membuat validasi dan mengimportnya menggunakan apa ya? Kita akan membuat validasi dan manipulasi database-nya. Oke. Pertama kita new post dulu, ke halaman new post. Untuk sekarang kita isi dengan testing saja. Lalu isi dari kontennya bebas, teman-teman isi dengan apa saja dulu sementara. Lalu klik tombol draft atau publish tadi. Kita akan mulai memodifikasi ininya, modelnya. Kita akan buka model news model. Kita buka ini dulu. Nah, di sini teman-teman tolong perhatikan secara seksama ya. Untuk sebentar. Untuk yang model admin news ini, news model ini, di atribut allowed fields yang ini, teman-teman harus isi. Kita akan isi dengan kolom-kolom yang ada di database tadi. Oke. Jadi akan kita isi dengan title, title, lalu author, lalu content, status, dan slug. Oke. Setelah itu kita akan membuat aturan-aturan validasinya. Perlu diketahui teman-teman, aturan validasi ini sangat penting, di mana kita akan memfilter data-data yang berbahaya, yang secara potensial berbahaya untuk sistem teman-teman. Jadi ini sangat krusial dan harus diperhatikan juga secara seksama. Pertama, kita ingin titel tersebut harus diisi berbentuk string dengan panjang maksimal 64, seperti yang kita buat tadi di awal ini, di awal migration itu. Lalu kita ingin author ini, kolom author ini bisa dikosongkan karena kita belum masuk ke autentikasi, bisa dikosongkan dulu. Berbentuk string dengan panjang maksimal 64. Lalu pada konten, kolom konten, saya
ingin konten ini bisa tidak diisi, permit empty, dan bentuknya string. Lalu kita akan buat status. Kolom status ini akan diisi dengan hanya 2 value, yaitu publish dan draft, dan kolom slug yang akan kita bisa kosongkan, tapi ini krusial sih, jadi required saja, bentuknya string. Oke. Nah, apakah validasi ini cukup? Tidak, kita juga harus memberikan respon kepada admin, kepada user, atau kepada orang yang akan memakai aplikasi ini, bahwa data yang mereka kirimkan tidak bisa diproses karena terhalang validasi. Agak ribet ya bahasanya. Gampangnya sih gini, jadi teman-teman mau ngirim paket nih ke salah satu teman kalian. Nah, tapi dari teman kalian itu dia bilangnya nggak bisa nerima paket. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa kalau teman kalian nggak nyebutin penyebabnya apa. Nah, begitu juga sistem. Kita harus membuat alasan kenapa data tersebut tidak bisa divalidasi, data tersebut tidak bisa dikirimkan dan tidak bisa diinput di database. Di kolom title, untuk kolom title di rule required ini saya ingin mengisi judul harus diisi. Lalu saya ingin yang max length ini, panjang maksimal judul adalah param karakter. Nah, param ini digunakan untuk mengindikasikan panjang dari titelnya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin author tersebut diverifikasi juga, bahwa nama penulis ini tidak boleh, maksimal penulis adalah param karakter. Berarti nanti di view-nya panjang maksimal penulis adalah 64 karakter. Nanti seperti itu. Lalu yang paling krusial ini status English, status berita harus diisi dengan param. Oke, hanya param saja. Lalu satu lagi, slugnya menggunakan required. Slug harus diisi. Oke. Nah, untuk validasi dan allowed fields ini cukup sampai di sini. Untuk referensi lengkap validasi, teman-teman bisa cek di kolom komentar, ada di deskripsi. Nanti saya provide. Ya, untuk model ini modifikasinya cukup segini dulu. Lalu kita akan langsung ke controllernya, admin news controller. Nah, di sini kan teman-teman seperti yang bisa dilihat ini masih kosong, masih error karena metode create ini tidak ditemukan. Maka dari itu kita bikin metode create. Oke. Nah, di sini ada beberapa step yang agak rumit. Teman-teman juga harus perhatikan. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman harus memvalidasi dulu. Memvalidasi adanya error. Jadi if
bank this news model validate data. Sebentar dulu, kita buat variabel datanya dulu di sini. Datanya itu diisi dengan title. Kita ambil isi titlenya dari request, lalu kontennya dan statusnya. Oke. Jika controller metode ini menyatakan bahwa news model bahwa data ini tidak valid, maka kita akan redirect ke halaman create tadi, halaman new untuk membuat berita baru, news new, dengan error validasi gagal. Sebentar, dengan errornya berarti akan saya gunakan ini, this news model errors. Nah, ini akan mengambil semua validasi-validasi yang error di sini. Sebentar. Oke. Berarti errors dan ini. Oke. Setelah itu kita menggunakan fungsi try catch. Fungsi try catch ini berfungsi berjalan gini. Pada blok try, kode ini CI akan mencoba untuk melakukan sesuatu kode. Jadi kode ini akan dievaluasi dulu di sini. Semisal dia berhasil, dia tidak akan menimbulkan apapun dan bisa langsung dilanjutkan. Tapi ketika ada error, maka exceptionnya akan diambil di sini, ambil di block catch ini, lalu kita akan melakukan sesuatu dengan error yang tadi ini. Jadi aplikasi teman-teman itu tidak akan stop semerta-merta karena error. Jadi kita bisa handle error itu, kita bisa ambil error itu, terus kita beritahukan ke user bahwa terjadi kesalahan di salah satu kode yang kita bangun gitu. Oke, lanjut saja. Kita buat kita akan masukkan datanya dengan cara this news model. Oke. Kita matikan dulu protect-nya, lalu menggunakan metode insert yang diisi dengan data. Oke. Selanjutnya di block catch ini kita ganti throwable dengan exception. Lalu yang TH ini diganti dengan E. Lalu di blok ini yang ada throw-nya ini teman-teman ganti dengan redirect to admin news/new with errors, errornya saja tanpa S, isinya terjadi kesalahan, .2 kurung ini tutup kutip, ditambah titik di sini, lalu get message. Beginilah teman-teman cara handling error di PHP, di CodeIgniter, di hampir semua aplikasi PHP yang berbasis PHP. Oke, selanjutnya adalah ketika sudah diinsert, kita akan mengembalikan error ini, mengembalikan fungsi ini, view yang ini ke halaman create yang sebelumnya. Kita redirect to admin news/new with success, berhasil menambahkan data. Oke. Kita belum cukup sampai sini dulu. Sementara itu saya akan membuat di mana ya, berarti di layout saja, di admin ini, di bawah navigation, di dalam container teman-teman tambahkan kode ini, php if session
errors. Ini untuk handling errornya dulu. Kita akan gunakan alert dari Bootstrap, alert danger. Lalu kita akan for each semua errorsnya, kita akan ambil semua errorsnya lalu tampilkan itu. PHP for each session errors as error PHP and for each. Kita bikin list lalu kita echo errornya. Oke, itu dan alert yang pertama. Alert yang kedua yaitu satu error saja. Jadi teman-teman hapus ini, yang errors ini menjadi errornya saja. Lalu dimulai dari UL ini teman-teman hapus, lalu ganti ke session error. Ya, hanya itu saja. Lalu setelah ini teman-teman membuat alert ketika suatu data berhasil dimanipulasi atau ditambahkan. Kita ganti alert danger ini menjadi alert success. Oke, kita simpan lalu refresh ini. Apakah error? Ya, ada error. Oke, ini ada masalah pada OS dependent. Jadi ini masalah utama banget yang ada di Linux. Writable sessionnya ini tidak bisa ditulis oleh code igniter. Kita continue. Nah, di sini ada tulisan berhasil menambahkan data. Oke. Nah, saya agak melupakan salah satu hal yang cukup penting juga, yaitu terutama untuk adanya slug. Sebentar. Nah, yang slug ini teman-teman bisa lihat. Sebentar. Untuk yang slug ini teman-teman isi dengan str to lower, lalu diisi dengan str replace yang berisi spasi saja, lalu teman-teman ganti dengan underscore, dan parameter ketiga ini diisi dengan this request get post title. Ini akan menginsert title ini, akan di-convert menjadi huruf kecil semua dan menjadi dash, bukan underscore, sorry. Nanti dah ada itunya, ada contohnya. Oke. Karena ini sudah berhasil, kita kembali ke home. Oh, ternyata belum tampil. Sebentar. Ada yang salah. Cuma saya juga nggak tahu yang salah di mana. Santai. Kita akan debug bareng-bareng. Oke. Di mana ya errornya kira-kira? Kita hapus dulu return redirect-nya. Saya ingin memastikan bahwa data tersebut valid yang diisi. Testing. Yep. Kita publish. Kita echo tidak valid dulu di sini. Ternyata ini valid. Oke. Lalu kira-kira di mana ya? Apakah ada kesalahan? Tidak ada kesalahan juga. Namun
kenapa tidak terinput datanya? Menarik. Gimana ya kira-kira kesalahannya? Admin news models error. This news model error. News model validate data. Benar kok, error berhasil mendapatkan data. Semisal berhasil mendapatkan data, harusnya data tersebut masuk ke database. Sementara di sini kosong. Oh iya, karena statusnya draft. Nah, ini. Oke. Kontennya jadi keisi 4 kali. Oke. Let's go. Balik lagi. Nah, setelah ini kita akan mengisi konten yang ada di edit. Fungsi yang ada di edit. Kita ingin bisa mengubah berita ini menjadi berita yang bisa dipublish, yang udah publish, yang sudah dipublikasikan ke halayak luas. Jadi semisal kita klik ini, nah metode update ini tidak ditemukan. Kita bikin metode update, public function update. Kita butuh ID untuk ini. Oke. Khusus metode update ini, teman-teman copy semua yang ada di create, paste di sini. Oke. Tapi nanti dulu, jangan buru-buru. Teman-teman harus mengubah sedikit. Yang pasti diubah itu adalah yang ini, admin news/new ini akan teman-teman ganti dengan ID lalu edit. Nah, setelah itu teman-teman harus akan mengganti ini, harus ganti ini, insert ini, metode insert ini dengan update. Update-nya menggunakan ID dan data. Oke, kita simpan ini dulu. Kita refresh. Nah, tinggal teman-teman ganti message-nya, bukan berhasil menambahkan tapi berhasil mengubah data. Kita ganti ini ya, ganti kontennya juga. Saya belajar code igniter, belajar CRUD, susah banget. Kita ganti ke publish. Oke, berhasil mengubah data. Kita kembali ke admin juga. Nah, testing di sini statusnya berubah ke publish. Oke. Dan jika kita lihat di itu public, di halaman public yang ada di news ini, teman-teman bisa lihat bahwa beritanya sudah terpublish. Nah, saya belajar code igniter, belajar code susah banget. Oke. Tinggal satu langkah lagi, sedikit lagi. Ayo, semangat. Di sini ada action delete. Kalau teman-teman ngeklik ini, nanti akan keluar modal. Nah, modal ini yang akan kita ganti. Jadi yang harus diganti itu ada di views admin news index.php. Oke. Ada di sininya, di sini, di modal footer. Ada paling bawah di sekitar line di baris ke-47. Teman-teman ganti ini, tambahkan saja form yang metodenya post, yang diisi dengan nggak usah diisi dulu sementara. Lalu di sini teman-teman tambahkan button dengan class button danger, btn danger, yang berisikan delete. Sama saja seperti yang ini, seperti yang di bawah ini. Cuma teman-teman akan hapus ini dulu. Lalu yang di form ini teman-teman tambahkan ID, namanya delete form. Oke. Nah, perubahan yang akan dilakukan di sini adalah pertama, di line 59 yang di dalam script ini, teman-teman ganti ini delete button ini ke delete form.
Lalu kita ganti atribut ref-nya menjadi action. Oke, cukup sampai situ. Lalu kita refresh dulu. Kita akan menghapus yang hello world. Delete ini. Kita delete. Nah, controllernya tidak ditemukan nih. Metodenya tidak ditemukan yang delete. Kita akan hapus. Public function delete ID. Untuk ini kita simpelnya hanya membutuhkan ini saja, balok try di sini. Nah, perubahannya ada di ini, ada di metodenya. Teman-teman ganti update ke delete. Lalu dari koma sampai dengan data teman-teman hapus. Lalu perubahan selanjutnya adalah ada di admin news yang ini, ke redirect to-nya. Langsung ke admin news saja. Dengan lalu perubahannya ada di sini, berhasil menghapus data. Teman-teman simpan. Lalu refresh. Continue. Nah, bisa kalian teman-teman lihat bahwa postingan ini, berita yang tadi draft di sini yang welcome itu sudah dihapus. Nah, untuk lengkapnya mari kita demokan. Kita akan buat postingan baru. Saya berhasil membuat CRUD di CI4. Yay. Kita akan membuat ini sebagai draft dulu karena ada beberapa perubahan. Untuk ini kita preview, lihat. Nah, ini adalah previewnya. Tapi di publik ini, di halaman publik ini, berita itu tidak muncul dulu di sini. Berita yang saya berhasil membuat CRUD di CI4 ini, karena belum ada statusnya ini, status beritanya itu masih draft, bukan published. Oke. Setelah itu kita edit ini. Berhasil dipublikasi. Kita publish ini. Tik. Oke. Ini berhasil mengubah data. Lalu statusnya berganti ke publish. Kita review di sini. Apakah ada? Nah, dia muncul nih. Bisa kita lihat juga secara publik. Kita kembali dulu. Nah, setelah itu saya berpikir ulang. Kayaknya norak banget deh punya berita di gini doang diberitain. Mau delete lah. Kita hapus nih. Oke, lalu delete. Klik. Nah, berhasil menghapus data. Kita lihat ininya. Nah, datanya berhasil terhapus. Oke. Jadi itu teman-teman, perjalanan panjang kita untuk belajar CRUD di CodeIgniter 4. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan karena ketidaktelitian, silahkan ini, ketidaktelitian atau error apa-apalah pokoknya, silahkan bisa kalian japri saya di WA atau menggunakan email tapi slow respon. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai terakhir video yang berdurasi hampir 50 menit ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.